Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lanjutan dari video yang saya upload tadi, yang digitalisasi dan dokumentasi untuk pembuatan halal. Oke, langsung saja. Nah, untuk outline-nya sendiri, yang video yang pertama saya tuh pembuatan nomor induk berusaha via OSS, dan sekarang untuk pengurusan sertifikasi halal yang self-declare. Nah, si Halal sendiri merupakan suatu aplikasi layanan sertifikasi halal berbasis web yang dikembangkan oleh BPJPH. Nah, sekilas tentang si Halal. Si Halal merupakan sistem informasi pengurusan sertifikasi halal secara online. Nah, karena secara online, untuk proses pengajuannya itu relatif mudah dan status ajuan itu bisa terpantau. Lalu kenapa? Nah, di sini akun si Halal sendiri akan terhubung dengan sistem OSS, dan untuk membuat si halalnya nanti daftar dulu di OSS dan bikin akun si halal. Nah, untuk mempersiapkan pengajuan sertifikasi halal ini dibutuhkan ada NIB yang kita sudah buat di video sebelumnya, lalu di sini ada dokumen pendukung seperti daftar bahan dan lain-lain. Nah, untuk dokumen SJPH sendiri ini sudah tidak berlaku. Ini saya memakai PPT dari Ibu Adatus Solihah, di mana ini tahun 2022 yang dulunya itu menggunakan dokumen SJPH, tapi sekarang sudah dihapus dan dipermudah untuk proses pendaftarannya. Lalu untuk selanjutnya proses pembuatan akun si halal. Nah, akun si halal sendiri bisa diakses pada ptsp.halal.go.id. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Misalnya ingin membuat akun, maka create an account. Nah, di sini untuk membuatkan akun untuk pelaku usaha, nanti type of usernya dipilih untuk pelaku usaha atau business actor atau importer. Nah, namanya sesuai nama KTP pelaku usahanya, emailnya juga ditulis yang aktif, dan password serta confirm password. Nah, ini dibuat untuk mempermudah nanti loginnya. Oke. Nah, setelah itu maka tampilannya seperti ini. Lalu klik here to return to login page. Nah, nanti kalian bisa menuliskan emailnya dan passwordnya untuk login. Nah, setelah login, maka tampilannya seperti ini, dan nanti akan kayak gini. Nah, di sini akan ada asal pelaku usaha. Kalian klik dalam negeri, dan NIB-nya, NIB yang telah kita buat tadi di OSS, nanti diinputkan nomor induk berusahanya di sini. Setelah itu klik lanjut, dan tampilan dashboardnya seperti ini. Nah, untuk pertama kali kita melengkapi data pelaku usahanya. Nah, caranya klik sertifikasi lalu pelaku usaha. Nah, setelah itu klik edit. Maaf, sebelumnya untuk profil nama perusahaan dan lain-lain tuh udah terisi otomatis yang terhubung pada OSS yang kita inputkan datanya. Jadi untuk nama perusahaan ini nanti ada namanya ya. Nah, kita bisa lengkapi aspek legal berupa NIB. Nanti kalian bisa klik-klik aja. Terus untuk pabriknya, di sini bisa diinputkan lokasi pabrik, alamatnya. Terus kalau outlet, nah outlet di sini biasanya saya samakan dengan alamat pabrik. Nah, untuk penyedia halalnya sendiri itu ada beberapa data yang harus diisi, yaitu nama, agama, nomor kontak, nomor KTP, tanggal SK, dan upload KTP. Nah, penyelia halal itu apa? Penyelia halal itu bisa orang yang punya usaha ataupun orang yang terdekat dari orang yang punya usaha. Kenapa? Nah, penyelia halal ini wajib beragama Islam. Nah, sedangkan untuk pelaku usaha yang non-muslim, dia tidak bisa menjadi penyedia halal. Maka dari itu,
penyelia halalnya itu tidak harus orang yang punya usahanya, bisa orang terdekat dari orang yang punya usahanya. Jadi misalnya ada orang non mus nih, nah ini dia punya temen dekat emang satu perusahaan dia kelola bareng-bareng, nah itu bisa menggunakan penyelia halal yang nama temennya itu tadi, seperti itu. Jadi di sini wajib agama Islam, walaupun orangnya non muslim yang punya itu bisa orang terdekat dari pelaku usahanya. Oke. Nah, untuk di sini nomor sertifikat diklat, nomor SK penetapan penyelia halal, dan tanggal sertifikat ini boleh di-skip karena dulu isian ini tuh wajib, bersifat wajib, dan dulu penyelia halal ini diikutkan seminar atau diklat kayak gitu. Setelah itu maka dia akan dapat sertifikat diklat. Tapi sekarang sudah dipermudah, boleh di skip aja untuk isian nomor sertifikat diklat dan penetapan penyelia halal. Setelah itu nomor KBRI-nya bakal terhubung juga di sistem si halalnya. Nah, selanjutnya untuk pengajuan self declare. Tadi kan udah diisi ya isian pelaku usahanya. Sekarang kita pilih sertifikasi pengajuan self declare, pilih layanan. Nah, di sini kita bisa pilih daftar. Nah, sebelum di sini itu sekarang bakal ada kuesioner singkat, contohnya apakah menggunakan bahan berbahaya, nanti jawabannya ya atau tidak. Apakah memiliki produksi yang besar atau apa gitu, saya lupa, maaf maaf. Pokoknya ada kuesioner singkatnya, nanti kalian isi aja sesuai jawabannya ya atau tidak kayak gitu. Nah, setelah itu pilih edit. Nah, di sini untuk data pengajuannya sendiri bakal ada jenis pendaftarannya, pilih self declare, untuk kode daftar atau fasilitasinya pilih sehati, SEHATI. Dan nanti itu bakal ada, dan itu merupakan kode fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara gratis. Nah, untuk pengajuan sertifikasi, untuk nomor surat permohonan bisa diisi sesuai. Kalau saya menggunakan template SK garing 01 garing bulan garing tahun untuk tanggal permohonannya sekarang. Lalu untuk jenis layanannya itu bisa disesuaikan dengan usahanya orangnya. Misalnya makanan ya pilih makanan, untuk jenis produknya misalnya kue kering ya boleh ditulis ada di pilihan ya. Ini tuh udah terhubung di nomor KBLI-nya, nanti kalian klasifikasikan spesifik lagi. Nah, untuk perdagangnya bisa ditulis, untuk area pemasarannya bisa dipilih kota. Nah, untuk lokasi pendampingnya dipilih provinsi, lalu lembaga pendampingnya dipilih ITS, dan nama pendampingnya ini nama kalian sebagai pendamping produk halal. Nah, nanti ini kalian pilih nama kalian sendiri ya. Nah, terus boleh tuh tekan tombol untuk mengunduh surat permohonan dan surat pernyataannya. Nah, setelah itu klik simpan. Nah, untuk penanggung jawabnya sendiri itu diisi oleh yang punya usahanya ya, nama yang punya usahanya. Nah, tadi surat permohonan dan surat pernyataannya kalau diklik kayak gini tampilannya. Nah, terus aspek legal pabrik ya itu tadi yang dipilih yang pelaku usaha, jadi kalian bisa skip aja. Lalu untuk daftar nama bahan, bisa kalian inputkan aja nama bahannya apa, mereknya apa, produsennya apa, dan nomor sertifikatnya apa. Nah, di sini nanti bakal ada
dua section, yaitu bahan yang bersertifikat dan bahan yang tidak bersertifikat. Nah, kalian sesuaikan aja, misalnya bahan yang tidak bersertifikat itu contohnya bahan positif list. Bahan positif list itu apa aja? Bahan-bahan nabati yang sudah tidak dilakukan kehalalannya. Sayuran, buah-buahan, telur, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya bahan yang bersertifikat ini dilakukan kehalalannya, di mana dia ada proses untuk membuat barang itu. Contohnya minyak, gula, nah kayak gitu-gitu. Itu masuk ke bahan yang bersertifikat. Jadi kalian cari aja di situ. Nah, di sini tampilannya beda, agak beda sedikit sama tampilan yang sekarang. Nanti kalian bisa dicari aja yang bersertifikat atau yang tidak bersertifikat. Nah, untuk daftar nama produk, nah kan tadi kan udah input nama bahan-bahannya semuanya di input. Nah, ini produknya, misalnya kue kering ya, berarti ada nastar, ada lidah kucing. Nah, kalian klasifikasi produknya tuh sama kayak tadi makanan. Untuk rincian produknya ini kayaknya nama produknya kalian didetailkan, misalnya tadi kue kering kayak gitu kan. Untuk nama produknya sendiri ini biasanya tuh nama produk plus merek, misalnya Nastar, Bayi ini, atau apa. Nah, untuk foto produknya harus jelas, ada kemasannya, dan tidak blur. Kalau ada merek, boleh fotonya tuh harus ada kemasan mereknya gitu, biar tidak dikembalikan, soalnya nggak rawan. Dan fotonya satu-satu, jangan satu frame ada 6 produk gitu. Saya pernah dikembalikan waktu kayak gitu. Nah, bisa diklik tambah. Itu dilakukan semua bahannya, semua jenis produknya. Nah, untuk proses produk halal sendiri, ini cara buatnya tuh kayak gimana? Nah, itu kalian ceritakan di sini. Kalau misalnya nastar, selainnya bikin sendiri, maka yang pertama itu pembuatan selai nanas. Caranya kayak gimana? Terus yang kedua, adonan nastar. Nah, itu kayak gimana? Dijelasin satu-satu. Pokoknya bahan yang punya proses untuk membuatnya, maka kalian jelasin aja semuanya di situ. Nah, terus udah tekan setuju. Nah, ini bisa di skip dan klik kembali. Nah, nanti bakal ada pemantauan statusnya di sini. Bisa dilihat di akun pendamping ataupun akun pelaku usaha. Oke, sekian dari saya. Makasih. Mohon maaf kalau agak ribet dan ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.